Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini, disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin itu sampai di pertemuan sebelumnya kita terakhir membaca di surah Ali Imran di ayat ke-102. Itu Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah kita bahas dan ini senantiasa diingatkan, itu minimum 1 pekan sekali. Di dalam sholat Jumat itu, sholat Jumat selalu khotib itu mengingatkan itu agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan peringatan, ingatkan agar jangan sampai sekali-kali mati dalam kondisi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar di sana berserah diri seutuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang berbahagia, ini ya memang harus senantiasa kita dengungkan, kita ingat terus betapa kita ini bertakwa pada Allah. Ini benar-benar ini takwa pada Allah itu menjaga diri agar tidak sampai melampaui, melangkai aturan-aturan atau di sana patokan-patokan atau batasan-batasan hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Sehingga ini takwa ini adalah suatu yang wajib, disuruh kita bertakwa. Sudah iman disuruh bertakwa terus. Apalagi di sini dengan sebenarnya takwa. Nah, maka sama yang berbahagia, ya kita dengan sekuat tenaga senantiasa mohon pada Allah agar kita senantiasa dalam kondisi iman dan Islam. Terutama sebelum salam itu di di tasyahud akhir itu, nah kita perbanyak doa apa saja, yang penting di sana dijelaskan Rasulullah, kemudian dicontohkan Rasulullah, kemudian ini doa-doa yang kita mohon, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai yang maha pembolak-balik hati, tambatkanlah hatiku, qalbiku pada agamamu, agar kita
Ya harapannya ya mati dalam kondisi berserah diri seutuhnya pada Allah. Ini senantiasa diingatkan. Tapi ya kita harus memahami takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Memelihara, menjaga dengan sekuat tenaga agar kita menepati apa yang sudah Allah tetapkan itu. Kita melaksanakan apapun yang di sana Allah sudah gariskan, hukumkan. Nah, maka malam ini kita lanjut di ayat selanjutnya, yaitu ayat 103. Ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini sama yang berbahagia, ini Allah mengingatkan lagi kepada kita agar ini wa'tasimu, ini berpegang teguhlah. Wa'tasimu, berpegang teguhlah. Gondelan, apa nih gondelan? Gocean, berpegang teguh, pegangan yang kuat, yang teguh. Dengan habli, kabel, tali, kabel kan tali, kabel dari bahasa Indonesia, kabel, tali, bihablillahi, dengan tali Allah, kabel Allah, jami'a, semuanya. Jadi orang-orang beriman itu sing di atas kalau ini 102, kemarin 102 itu kita diingatkan lagi selanjutnya wantasimu dan gondelono, goceono, berpegang teguhlah, berpegangan yang erat, yang teguh, bihablillahi, dengan habl Allah, dengan tali Allah, kepada tali Allah, jami'ah, semuanya. Wala, larangan ini. Wala, dan jangan tafarroku, kalian itu bercerai-berai, harus bersatu. Gondelan, gocean, pegangan tali, berpegang teguh pada tali tadi. Tidak boleh bercerai-berai. Sesama orang beriman ini tidak boleh bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Saudara karena iman. Walaupun itu ini sudah banyak ya, contoh-contoh kerabat. Kalau kerabat itu tidak iman, kemarin sudah kita bahas di surat ke-9 itu. Kalau mereka mementingkan, ada macam-macam itu, mementingkan hartanya, mementingkan macam-macam itu, anggota keluarganya dan sebagainya, lebih mencintai itu daripada jihad di jalan Allah. Nah, ini maka kita berpegang teguh, jami'ah, semuanya. Kita orang beriman berpegang teguh pada Allah, pada tali agama Allah, pada agama Allah, jami'ah, semuanya sudah. Jangan sampai bercerai-berai dan jangan, dan berarti kedua-duanya harus dilakukan. A ya dilakukan, B ya dilakukan. Berpegangan teguh dilakukan, wala, dan jangan berarti larangan. Jangan sampai bercerai-berai. Sudah bersatu. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat dan sebagainya, ya sudah, di hidup dunia biasa. Berbeda pendapat biasa. Jangan bercerai-berai. Menghormati apapun yang dilakukan
Diingatkan misalnya ada kesalahan karena kita sayang pada saudara kita, ya diingatkan. Kalau misalnya sudah diingatkan, ya sudah, tugas selesai. Bukan maksa. Aktivitas apapun, ya kembali lagi pada pelaksananya. Alaikum anfusakum, ya. Pada ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Atas kalian sendirilah jiwa-jiwa kalian. Jadi mari kita gondelan pegangan teguh di tali habl Allah ini, habl tali bihablillah. Semuanya tidak boleh bercerai-berai. Nah, sama yang berbahagia ini kita di sini ya benar-benar mengikuti syariatnya Allah, utuh sudah. Kalau urusan dunia misalnya, sesuai dengan akhlak yang sudah dicontohkan Rasulullah, diajarkan Rasulullah, kemudian mengikuti hukum-hukumnya Allah, sudah itu. Semuanya sudah, tidak dipoteng-poteng apa, tidak dipecah-pecah, tidak dipecah-pecah, dilarang berpecah belah. Kemudian Allah menjelaskan nanti ada wa lagi dan wadhkuru, dan ingatlah kalian semua akan nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat anugerah dari Allah alaikum atas kalian. Ingatlah kenikmatan Allah yang sudah diberikan pada kalian itu. Ketika kuntum kalian semua itu a'daan. Kalian itu saat itu bermusuh-musuhan. Dulu bermusuh-musuhan. Apalagi dua kaum Aus ya. Ini suku Aus dan Khazraj ini perang terus nih. Dulu sebelum syariat Islam datang ke sana, ini saling bermusuhan terus. Suku Aus dan Khazraj ini berperang terus itu. Ada apa perang? Kemudian dulu perang ya, bermusuhan. Fa'alafa, alif kan satu. Fa'alafa, kemudian maka dia menyatukan, menjinakkan, meluluhkan ya, mu'alaf ya, dirayu, dijinakkan, diluluhkan, disatukan. Baina qulubikum, baina di antara qulubikum, hati-hati kalian. Jadi hati kalian itu saat itu perang bermusuhan, kemudian Allah melunakkan, menjinakkan hatimu. Fa'alafa, kemudian dipadukan, disatukan. Baina qulubikum, di antara hati-hati kalian itu ada rasa hatinya diluluhkan, dijinakkan, dilembutkan, sehingga bisa saling menerima. Ya sudah, memang kita sudah rela hidup bersama dalam kondisi berbeda. Sudah, profesi beda, apa saja beda. Masing-masing orang punya tugas sendiri-sendiri. Katakanlah kalau di zaman sekarang ada petaninya, ada pedagangnya, ada transportasinya, ada yang bagian melengkapi sarana prasarana dan sebagainya. Ini adalah harus kita benar-benar ya patuhi. Kalau dulu ini fa'alafa baina qulubikum ini, dulu kalian tuh bermusuh-musuhan. Sampai di sana Allah menjinakkan, meluluhkan, melembutkan hati kalian. Fasbahtum, maka jadilah kalian itu binikmatihi, dengan anugerah nikmat Allah tadi, ikhwana, bersaudara.
ini. Bersaudara. Saudara atas iman. Ini penting sekali kita catat, saudara dalam iman. Oh, ini sudah sangat-sangat ya, agung sekali anugerah nikmat ini. Anugerah Allah berupa persaudaraan. Nah, maka kita tetap harus jaga itu persaudaraan. Itu nikmat Allah. Ikhwana, persaudaraan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini Allah mengingatkan dulunya wa kuntum, sedangkan kalian itu saat itu ala atas syafa tepi khufratin, jurang, lubang. Kalian saat itu dulu itu adalah sudah nih di atas tepi, berada di tepi jurang, lubang minan nar, dari neraka. Dalam bermusuh-musuhan itu sudah kenapa nih sudah berada di tepinya, tepi jurang neraka. Apalagi ini bunuh-bunuhan dan sebagainya. Fa'anqadzakum, maka dia Allah menyelamatkan kalian minha, darinya, dari permusuhan yang sampai sampai di tepi jurang neraka itu diberi nikmat oleh Allah. Nah, makanya jamaah yang berbahagia, ini harus benar-benar kita patuhi, kita tepati. Hablul Allah tadi, tali Allah, berpegang pada janjinya Allah. Makanya kita dalam ini setiap paling tidak pagi dan sore lah, setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh itu baca doa Sayyidul Istighfar. Wa ana abdika wa ana abduka wa ana abdika wa abdika mastata'tu. Aku akan tetap memenuhi janjimu dan perjanjianmu sekuat tenagaku. Kita ada ikrar tiap hari. Maka ya sudah, kita benar-benar melaksanakan itu tadi. Jangan sampai bermusuhan yang menjadikan orang setelah bermusuhan tadi seperti di jurang neraka ini, sudah di tepi jurang neraka tinggal cemplung ya. Ini diselamatkan. Dulu seperti itu kondisinya. Perang nggak koran-koran, bunuh-bunuhan dan sebagainya. Udah dendam terus. Udah akhirnya setelah Islam ini, risalah ini, ikhwana, jadi bersaudara, sesama orang beriman bersaudara. Kalau bermusuhan nanti jadi di tepi jurang neraka, permusuhan nanti sama-sama bertekad memenangkan pertarungan, saling bunuh. Kalau terjadi seperti itu, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama nerakanya. Rasulullah menjelaskan demikian. Yang dibunuh maupun yang terbunuh, yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat tanya, loh, gimana Rasul? Kalau yang membunuh, iya neraka. Tapi kalau yang dibunuh gimana? Podo ae niate ae, kalau dhisik ae. Kedahuluan, lebih dulu dibunuh. Kenapa? Sama-sama niatnya mau tadi berperang tadi. Sama-sama seperti itu. Maka jangan. Dulu kamu sudah di tepi jurang neraka, maka dia Allah menyelamatkan kalian dari jurang neraka itu. Ini jamaah yang berbahagia, makanya itu tadi perjanjian Allah dan jaminan manusia. Ya, kita ikuti semua sudah. Nah, di sini Allah masih meneruskan. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu bayan jelas, terang, menerangkan. Pak Bayan tukang bagian menerangkan. Yubayyinullahu,
Demi itulah Allah menjelaskan rinci sejelas-jelasnya. Allah menjelaskan, menerangkan lakum kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya, tanda-tanda kuasanya di seluruh jagat raya yang sampai kita enggak nyampe untuk melihatnya. Alat-alat juga, walaupun sampai sekarang ini alat yang paling canggih, apa yang paling canggih itu pokoknya belum sampai bisa pol-pole jagat raya itu di mana, gitu. Apalagi kita kalau tanpa alat, ya paling kayak tok bintang sore, bintang isuk, cuman itu aja. Padahal ini alam semesta itu sangat luasnya. Maka di sana itu merupakan tanda-tanda kuasa Allah. Siang ganti malam, malam ganti siang, itu semua kuasa Allah. Tanda-tanda bahwa di sana ada Allah yang mengatur segalanya. Makanya kita dicontohkan Rasulullah itu doa, dalam doa sholat itu Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wa fihin. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki dan semuanya itu. Anta, Engkau Rabb, Rabbnya pengatur, pendidik, pencipta alam semesta ini. Rabbus samawati wal ard wa man fihin. Langit, seluruh langit yang seperti itu yang kita enggak nyampe, dan bumi dan apapun yang diantaranya. Itu ayat-ayatnya. Ada ayat kitabiah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah sangat-sangat besar sekali. Tidak ada buku yang bisa mencatat semua itu, enggak ada. Enggak cukup. Tanda-tanda kuasa Allah, misalnya kita ini kita mikir, kita makan yang kita makan ya itu nanti setelah masuk di perut dihancurkan oleh sel-sel di sana, oleh yang bertugas-tugas itu. Setelah dihancurkan sampai paling kecil, disetorkan, dikelilingkan ke seluruh tubuh. Ada pergantian energi di alam, di tubuh kita bisa beraktivitas dan sebagainya. Itu tanda-tanda kuasa Allah. Bahkan dalam diri kita, afi anfusikum, dalam diri kalian itu ada tanda-tanda, pada jiwa kalian itu ada tanda-tanda. Ini jiwa kita dan sebagainya tadi. Ada permusuhan, ada sampai dilembutkan hatinya sampai bersaudara. Ini Allah menjelaskan demikian pada kalian, ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, kuasanya ngatur. Misalnya hutan aja nggih, di hutan itu ada bagian yang kecil-kecil, makanan yang kecil-kecil, hewan kecil-kecil, nanti dimakan yang lebih besar, ditotor lagi sampai yang paling besar, sampai yang nggak ada mangsa lagi. Ini pengaturannya sangat-sangat rumit dan luar biasa. Nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Itu karena Allah yang mengatur. Maka di sini tadi, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, ayat-ayatnya. Ayat kitabiah di Quran, ayat kauniyah. Ini tanda-tanda alam semesta, sejarah apapun di situ, nanti ujung-ujungnya adalah untuk ayat-ayatnya, tanda-tandanya, kekuasaannya. Itu. La'alla, agar supaya apa? Nah, ini. La'alla, agar supaya kalian
tahtadun, kalian mendapat petunjuk. Sehingga jemaah yang berbahagia, dari ayat ini kita harus benar-benar ya dilaksanakan, berpegang teguh pada agama Allah. Ya sudah, Quran itu utuh, Nabi mencontohkan sebagainya utuh, dicatat, yang hafal-hafal dan seterusnya itu dicatat apapun di sana sebagai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ini dicatat semua, dihafalkan dan sebagainya, disimpan yang rapi. Kemudian setelah tersimpan rapi di server, disebar ke seluruh penjuru bumi. Ini. Nah nanti di situ kalau kalian memahami ayat-ayatnya, dipikir, misalnya semut, misalnya gini-gini, nanti ada lebih atas lagi hewan-hewan pemakan semut di atasnya lagi, terus misalnya itu tanda-tanda kuasa Allah. Kok sampai segitunya Allah ngatur? Ini. Kalau kita mikir gitu, sehingga pikiran kita tadi, permusuhan itu harus dihapus. Jadi di atas tadi kan ya, di awal tadi. Jadi dulu kalian itu adaan, musuhan, tapi dengan Islam, Qur'annya dan sunnah Rasul, apalagi Rasul saat itu masih ada di sekelilingnya. Kita sudah bahas kemarin, kalau Rasul sekarang sudah diwafatkan Allah, sudah 1400 tahun yang lalu itu. Nah, terus bagaimana? Quran masih ada kan, dibacakan ke kita, disimpan di server dan sebagainya. Rekamannya Masjidil Haram dibawa ke sini dan ke seluruh dunia. Sunnah-sunnah Rasul dibacakan. Ini warisan-warisan itu yang menjadikan Allah menjelaskan seperti ini, ayat-ayatnya itu agar kalian mendapat petunjuk. Petunjuk ini mahal banget, mahal sekali. Makanya jemaah yang berbahagia, di sini kalau kita sudah ya memikirkan dalam-dalam, memahami tali Allah, agama Allah, ya Quran itu tali Allah. Ini dari pendapat dalam hadis Al-Harits Al-Anwar dari ahli mengenai sifat Al-Quran, ya, diriwayatkan ini secara marfu. Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Ada lagi sebuah hadis yang khusus menyangkut makna ayat ini. Al-Hafidz atau Bari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah bersabda, kitab Allah merupakan tali Allah yang memanjang dari langit ke bumi. Dari Al-Hafidz atau Bari. Jadi kitab Allah merupakan tali Allah yang memanjang dari langit ke bumi. Makanya kita berpegang teguh pada Quran tadi. Di ayat lain kemarin sudah banyak dibahas itu. Apa ini? Gigitlah dengan gigi gerahammu. Ya berarti kita pegang kuat-kuat. Kita laksanakan. Ada tantangan-tantangan ketika melaksanakan, ya dihadapi, dijelaskan. Oh begini Allah menjelaskan ini. Apa yang dilakukan ya begini. Dijelaskan semua. Jadi tetap apapun kondisinya akan benar-benar selalu berusaha dengan sekuat tenaga agar selalu tali Allah itu, kitab Allah itu dipelajari. Sehingga jemaah yang berbahagia, ini arahan pada kita iya, walaupun mungkin ada orang yang mungkin kurang ya, pengetahuannya kurang, kok musuh-musuhi dan sebagainya, membenci dan sebagainya, ini ya gitu aja wis, kita berpegang teguh dengan sekuat tenaga, berselisih kembalikan ke Quran dan hadis sahih, sunnah sahihah. Sudah, sunnah yang benar-benar valid
percaya. Kita tinggal pakai itu. Semua sudah ada. Rasul pun di sana memberikan arahan hadis-hadisnya itu dalam sunnah Rasul. Itu juga bimbingan dari Allah. Cuma yang sebagai Quran ada sendiri. Ada sendiri Quran. Ayat-ayat Allah, kalam Allah, kitab Allah. Nah, siapa yang berbahagia? Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Nih, sesungguhnya Allah menyukai dari kamu 3 perkara. Menyukai kamu 3 perkara. Innallaha yardha lakum thalathan. 3 perkara. Wa yaskhatu lakum thalatha. Membenci kalian, membencimu juga dalam 3 perkara. Yardha lakum, dia Allah itu ridha pada kalian apa? Anta butuhu wala tusyriku bihi syai'a. Pertama, kamu, ini Rasulullah menjelaskan itu, beribadah padanya, mengabdi padanya, wala tusyriku, dan kamu jangan sampai kamu kalian menyekutukan bihi syai'an, dengannya segala sesuatu apapun, jangan. Ini satu yang Allah menyukai. Terus wan tastasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan kamu benar-benar berpegang teguh, kamu semua berpegang teguh bihablillahi jami'a kepada tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan tidak bercerai-berai, jangan sampai bercerai-berai. Ini. Terus man tunasiku man willathu millahullahu amarakum, yang telah diserai urusanmu oleh Allah. Ini kamu setia kepada orang yang telah diserai urusanmu oleh Allah. Wa yaskhatu lakum thalatha, dan Allah juga murka padamu lantaran 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama, kila wa qala. Nah, kila wa qala, banyak bicara. Kila wa qala, kagak ngomong ya, terlalu banyak bicara. Maka 100 soal, dan banyak bertanya. Maka 1 soali, banyak bertanya, apalagi tanya-tanya yang nanti tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Minta penjelasan, malah dipelenceng-pelencengkan tanyaannya macam-macam. Wa idha'atul mal. Wa idha'atul mal berarti menghamburkan harta. Nah, ini menghamburkan harta. Harta dihamburkan berarti digunakan tidak pada porsinya, tidak pada manfaat yang benar dan baik. Harta dihambur-hamburkan. Nah, ini hadis Muslim. Kalau kita pikir saat ini berapa juta yang dihambur-hamburkan untuk kegiatan sak kebiaran, telung jam, petang jam dan sebagainya kan. Ini kalau kita lihat dari sini tadi di ayat berapa nih 103. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ini hadisnya seperti itu, tali Allah. Jadi kamu tadi mengabdi pada Allah, tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Ini wan tastasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah, agama Allah, dan tidak bercerai-berai.
Dan agar kamu setia pada orang yang telah diserai urusanmu oleh Allah. Ini setia. Diwan tunasihu mawillahullahu amarakum. Kamu setia dengan orang yang sudah diserai oleh Allah untuk ngurus kamu itu. Nah, ini. Lah, itu yang disukai, diridhoi. Inna Allah yardo, Allah ridha, Allah rela, Allah suka. 3 itu. Tapi di sini ada 3 juga. Wa yaskhatu lakum salasa. Allah murka lantaran juga 3 perkara. Qila wa qala, ini gila. Nah, ini mulai. Kalau udah kita pikirkan zaman sekarang nopo nggih? Lakon kabeh. Qila wa qala. Niki. Apalagi video-video sing ngeten niku. Terus kakean bertanya, banyak bertanya yang ternyata tidak jurus, tidak jalur, tidak ada manfaatnya. Wa yadatul mal, menghambur-hamburkan harta. Sehingga jamaah yang berbahagia ini ya kalau ini umat-umat yang dulu juga berselisih, berpecah belah di zaman Rasulullah ini, zaman akhir umat Rasulullah ini, dia nanti ada kelompoknya banyak, masing-masing kelompok nanti ini ya, ada satu kelompok yang selamat masuk surga, yang lain bermusuh-musuhan, ya sudah nanti di situ sekian kelompok ini sudah dan selamat, nanti selamat dari sisa Allah. Ya tentu orang yang tadi berpegang teguh kepada Allah, tali Allah, agama Allah, Quran, kalamullah, dan apapun yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Zaman sahabat-sahabat itu dulu bagaimana, catatan-catatan sejarahnya ada, contoh-contoh pekerjaan, aktivitas-aktivitas murid-murid Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang langsung ketemu Nabi, bagaimana aktivitasnya dicontohkan dan sebagainya. Itu kita tiru, kita berpegang itu. Oh nek ngono enggak boleh, oh nek ngono boleh. Iya itu kita hal-hal yang harus kita pahami betul. Misalnya di kitab apa, misalnya Adabul Mufrad, hadis-hadis dan sebagainya itu, hadis Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Nah di sana ada banyak sunnah Rasul yang sudah nyampe ke kita dari 1400 tahun yang lalu itu. Nah sama yang berbahagia, ini sudah tinggal masih ada 5 menit lagi. Nah ini mari kita benar-benar resapi bahwa dulu zaman Rasul itu kaum Aus dan Khazraj ini bermusuhan, perang terus, perang panjang di antara mereka. Nah setelah Islam, mereka benar-benar Islam, tunduk patuh pada Allah, mengikuti Rasulullah, sudah jadi bersaudara. Cuman kadang-kadang saat ini susah ya. Katanya sudah sama-sama mengikuti apapun di sana, tali Allah, agama Allah, tapi masih musuh-musuhan dan sebagainya. Kalau sudah iman ya sudah tolong menolong, kan ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan bertolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dan pada dosa dan permusuhan. Ini. Nah, apa orang beriman ini, kalau sudah hatinya itu lembut, nanti Allah memperkuat dengan pertolongannya. Ini disatukan hatinya disatukan oleh Allah.
Makanya kita selalu mohon ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tambatkanlah hatiku pada agamamu. Berpegang teguh tadi pada Allah, pada tali Allah yang sudah dijelaskan dari falsafah tadi. Itu apa? Ya kitab Allah itu tali Allah yang manjang dari langit sampai bumi. Nah, kita gandolan apa ya? Gandolan. Berpegang teguh pada kitab tadi. Ya makanya kita sedikit demi sedikit belajar memahami, belajar maunya Allah begini. Oh ternyata firman Allah yang ini maksudnya seperti ini. Oh tali Allah itu begini dan sebagainya. Oh dan sebagainya. Larangan-larangan yang ada kemarin sudah. Jangan sampai kamu mentaati orang di sana, sebagian orang yang diberi kitab. Nanti mereka akan nyeret kamu balik menjadi kafir lagi setelah beriman. Nah ini harus kita jaga betul. Jangan sampai itu terjadi. Itu tali Allah. Kalau kita tidak memahami misalnya kita tidak memahami seorang manusia yang tidak memahami kalamullah, ya diomongi enggak nyaut. Misalnya nih, Fatihah saja, Al-Fatihah. Dalam sholat itu Al-Fatihah. Kalau enggak paham maksudnya, ya gimana kan? Sholat wajib Fatihah itu setiap rakaat wajib Fatihah. Intinya ya Fatihah itu ada memuji, berjanji, memohon. Di sana ada permohonan ihdinas shiratal mustaqim. Ini permintaan hamba selalu ditepati. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang seperti apa? Nah, sedikit demi sedikit kita pelajari. Oh, begini, oh gini. Sehingga kita bisa melaksanakan tadi sampai Allah ridho. Makanya kita kan kemarin radina billahi robba wa bi Muhammadin rasulullah bil islami dina. Rela itu radina. Di ayat sebelumnya kemarin itu. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kiranya itu yang bisa kita bahas di 103. Ini enggak nyampe ya, ini kan waktunya sudah habis. Nah, maka ini kita berusaha dengan sekuat tenaga berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini yang bisa kita bahas malam ini. Nah, semoga kita bisa melanjutkan dengan di ayat berikutnya dan kita benar-benar bisa berpegang teguh pada tali Allah, agama Allah keseluruhannya. Maka mari kita akhiri kaji kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.